diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDDU KTPT bidang pengajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat mengikuti proses sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan ini saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai gambaran pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampuh di Prodi D3 Keperawatan Poso, Poltekkes Kemenkes Palu. Perkenalkan, saya Rosa Mei Elekelangitan adalah dosen tetap pada Prodi D3 Keperawatan Poso, Poltekkes Kemenkes Palu. Saya memandang bahwa esensi pembelajaran bukan sekedar transfer pengetahuan, melainkan proses memfasilitasi mahasiswa dalam membangun kapasitas intelektual, keterampilan klinis, sikap profesional, dan daya pikir kritis. Keempat pilar ini menjadi fondasi utama dalam memberikan pelayanan keperawatan yang bermutu. Mata kuliah yang saya paparkan adalah manajemen keperawatan yang berperan strategis dalam membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam mengelola pelayanan keperawatan. Ruang lingkupnya mencakup konsep dasar manajemen, fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, serta topik strategis seperti kepemimpinan, komunikasi organisasi, supervisi, konferensi keperawatan, ronde keperawatan, timbang terima atau handover, manajemen mutu, dan keselamatan pasien. Setelah seluruh pembelajaran dirancang berdasarkan rencangan pembelajaran semester atau RPS yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Pendekatan yang saya terapkan adalah student centered learning dan outcome based education, sehingga mahasiswa tidak hanya menguasai konsep secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkan prinsip manajemen keperawatan dalam berbagai situasi pelayanan kesehatan secara profesional dan akuntabel. Dalam paparan ini, saya menguraikan 3 komponen utama pembelajaran, yaitu delivery, interaction, dan assessment sebagai satu kesatuan sistemik yang saling mendukung pencapaian kompetensi. Komponen pertama, delivery, saya mengawali setiap pertemuan dengan menyampaikan capaian pembelajaran dan kompetensi yang diharapkan, agar mahasiswa memiliki arah yang jelas dan termotivasi untuk mengaitkan materi dengan praktik pelayanan. Perencanaan pembelajaran mengacu pada RPS yang disusun secara sistematis, dengan materi yang disampaikan secara bertahap, mulai dari konsep dasar hingga topik lanjutan seperti keselamatan pasien. Metode pembelajaran yang saya gunakan bervariasi sesuai karakteristik materi, meliputi ceramah interaktif, small group discussion, problem based learning, studi kasus, presentasi kelompok, simulasi, dan refleksi pembelajaran. Variasi ini bertujuan menciptakan pengalaman belajar yang aktif, menarik, dan aplikatif. Media yang saya manfaatkan mencakup RPS, modul, bahan ajar, termasuk buku-buku yang telah saya susun dan dipublish, kemudian PowerPoint, video pembelajaran, lembar kerja peserta didik, skenario kasus, dan rubrik penilaian yang membantu mahasiswa memahami materi secara kontekstual serta mempermudah diskusi dan simulasi. Saya berperan sebagai fasilitator yang membimbing mahasiswa menemukan konsep, menganalisa permasalahan, dan mengembangkan solusi berbasis prinsip manajemen keperawatan. Materi selalu dikaitkan dengan pengalaman nyata di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga mahasiswa melihat relevansi teori dengan praktek profesional. Melalui strategi ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep manajemen secara profesional, efektif, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Komponen kedua, pada interaction, saya meyakini bahwa pembelajaran berkualitas tidak hanya ditentukan oleh penyampaian materi, tetapi juga oleh kemampuan menciptakan interaksi yang mendorong mahasiswa aktif berpartisipasi, berdiskusi, bertanya, dan mengemukakan pendapat secara ilmiah. Pada setiap pertemuan, saya membangun suasana kelas yang terbuka, menghargai setiap pendapat, dan memberikan kesempatan setara bagi seluruh mahasiswa. Saya mendorong mahasiswa bekerja dalam kelompok kecil untuk berdiskusi, analisa kasus, dan mempresentasikan hasilnya guna mengembangkan keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan kepemimpinan. Selama diskusi, saya berperan sebagai fasilitator yang memberikan arahan, klarifikasi, dan pertanyaan pemantik untuk merangsang berpikir kritis serta menghubungkan dengan situasi nyata. Pada sesi simulasi, mahasiswa mempraktikkan peran sebagai perawat pelaksana maupun ketua tim.
sehingga memperoleh pengalaman yang mendekati kondisi nyata di lahan praktik. Setelah simulasi, saya memberikan umpan balik konstruktif berdasarkan rubrik penilaian, sehingga mahasiswa mengetahui kelebihan, kekurangan, dan area yang perlu ditingkatkan. Melalui interaksi yang kolaboratif dan saling menghargai, mahasiswa mengembangkan sikap profesional, percaya diri, dan keterampilan kerjasama tim yang esensial dan dalam praktek keperawatan. Komponen ketiga, asesmen. Saya memandang asesmen sebagai bagian integral dari proses pembelajaran, bukan sekedar alat ukur hasil, tetapi juga sarana memantau perkembangan kompetensi, memberikan umpan balik, dan mendorong peningkatan kemampuan mahasiswa secara berkelanjutan. Oleh karena itu, saya menerapkan asesmen yang berkesinambungan dengan prinsip objektif, transparan, dan mengacu pada indikator yang ditetapkan dalam RPS. Sejak awal perkuliahan, mahasiswa memperoleh informasi mengenai bentuk penilaian, bobot, dan rubrik yang digunakan. Komponen penilaian mencakup kehadiran dan partisipasi aktif, penugasan individu dan kelompok, presentasi, diskusi kelas, penyelesaian LKPD, analisis kasus, simulasi, UTS, dan UAS. Variasi ini memungkinkan evaluasi kompetensi mahasiswa secara komprehensif pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional. Pada diskusi dan simulasi, saya menggunakan rubrik untuk menilai komunikasi, kerjasama, analisis masalah, pengambilan keputusan, dan prinsip manajemen keperawatan. Setelah penilaian, saya memberikan umpan balik baik langsung dan tertulis agar mahasiswa mengetahui capaian yang diraih dan aspek yang perlu ditingkatkan. Saya juga melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran berdasarkan masukan mahasiswa yang menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan metode dan media pada pertemuan berikutnya. Dengan demikian, pembelajaran berlangsung secara reflektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan mutu. Sebagai implementasi nyata dari strategi delivery, interaction, dan assessment pada video pembelajaran yang saya sajikan dalam proses sertifikasi dosen tahun 2026 ini, saya memilih topik penerapan komunikasi efektif dalam timbang terima atau handover untuk menjamin keselamatan pasien. Topik ini saya pilih karena merupakan materi strategis yang mengintegrasikan berbagai kompetensi komunikasi efektif, kepemimpinan, koordinasi tim, pengambilan keputusan, dan keselamatan pasien. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga memperoleh pengalaman belajar melalui diskusi, analisis kasus, simulasi, dan refleksi, sehingga mampu menerapkan komunikasi efektif dalam praktik pelayanan keperawatan secara profesional dan akuntabel. Video pembelajaran yang ditampilkan merupakan contoh implementasi pendekatan student-centered learning dan outcome-based education dalam perkuliahan manajemen keperawatan. Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran ini saya sampaikan sebagai gambaran pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah keperawatan di Prodi D3 Keperawatan Poso Poltekkes Kemenkes Palu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya menampilkan implementasi pembelajaran melalui topik penerapan komunikasi efektif dalam timbang terima untuk menjamin keselamatan pasien sebagai representasi strategi pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi. Apa kabar pagi ini? Baik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Pagi ini kita akan bertemu dalam satu topik mata kuliah manajemen keperawatan. Topiknya adalah penerapan komunikasi efektif dalam timbang terima atau handover untuk menjamin keselamatan pasien. Saya berharap melalui pembelajaran mata kuliah ini, setelah nantinya kalian tugas di lapangan, kalian bisa melakukan atau menerapkan bahwa handover ini sangat penting untuk kita memberikan jaminan keselamatan pada pasien. Sebelum kita masuk pada topik selanjutnya, saya mau bertanya dulu. Ini kan sudah semester 6 tingkat 3. Sudah pernah melihat handover di ruangan? Sudah. Saya minta satu memberikan gambaran menurut kalian bagaimana sebenarnya handover itu diterapkan di ruangan. Ayo. Silakan. Apa yang sudah diamati tentang timbang terima atau handover di ruangan? Kalau dari pengalaman saya waktu dinas lalu, handover itu timbang terima antara dinas, contoh kayak
ada perawat dinas pagi dengan dinas sore. Pas pergantian mereka memberikan informasi tentang pasien yang diterima pada saat di dinas pagi. Nah, baik, berarti sudah punya gambaran. Mungkin yang kedua, yang ada gambaran kira-kira menurut dia apa handover itu yang sudah diterapkan di ruangan? Menurut pengalaman saya ini biasanya itu saat di lapangan tidak semua pergantian shift itu melakukan handover. Baik. Ada beberapa gambaran yang saya dapatkan dari jawaban ini, sehingga itu kita akan belajar bagaimana konsep penerapan ini harus benar-benar kita lakukan dengan baik. Lanjut ke persepsi, tadi Halimah sudah menyampaikan bahwa jika handover itu tidak dilakukan dengan benar, maka pasien itu keselamatannya tidak kita jamin atau keselamatan pasien menjadi taruhan. Nah, ada satu pemantik atau situasi yang ingin saya berikan gambaran, nanti tolong ditanggapi. Kalau kita melihat handover yang negatif ini, contohnya seperti ini. Ada pasien masuk, ternyata pasien ini alergi obat antibiotik. Pada saat terjadi pergantian dinas, kita contohkanlah pagi ke sore. Yang pagi ini pulang, setelah habis dinas pulang dengan begitu saja. Terus masuk yang sore, mereka tidak operan. Yang sore itu berdasarkan instruksi langsung lakukan penyuntikan antibiotik, ternyata pasien alergi. Menurut saudara, situasi akar permasalahan ini apa kira-kira? Bisa? Coba dia. Kalau menurut saya Ibu, akar dari kejadian tersebut itu bisa jadi karena tidak dilakukannya timbang terima atau handover dengan komunikasi yang lengkap, sehingga hal tersebut bisa berdampak kepada keselamatan pasien itu. Oke, baik, terima kasih jawabannya. Jadi kita sudah mulai mengerucut kepada handover ini sebenarnya apa? Yang kita perlukan pada saat handover itu apa? Baik, kita nanti masuk kepada pemahaman apa sih sebenarnya handover yang harus kita pahami. Kita samakan dulu persepsi, kita harus pahami apa sih sebenarnya handover. Inti dari pemahaman handover ini di dalamnya ada proses komunikasi dan transfer informasi. Siapa yang mengkomunikasikan, apa yang dikomunikasikan, apa yang ditransfer tentang informasi itu tidak lain tidak bukan adalah tentang kondisi pasien. Berangkat dari kasus tadi yang kita pelajari, pemberian obat yang ternyata pasien alergi. Kira-kira kalau menurut kalian, ya, dari kasus tadi yang kita pelajari itu atau kita buat situasinya adalah kesalahan pemberian obat. Bagaimana memandangnya dari sisi handover? Kalau handover itu tidak kena akibat. Ya, silakan Gabriel. Yang pertama itu informasi penting dapat terlewat. Yang kedua terjadi kesalahan pada tindakan. Yang ketiga keselamatan pasien mungkin akan terganggu. Dan keempat dan menjadi tidak berkesinambungan. Berarti menurut saudara jika informasi itu tidak lengkap disampaikan, apa kerugiannya? Akan terasa pada keselamatan pada pasien. Berarti intinya komunikasi itu penting. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi menurut Halimah atau yang lain mungkin bisa memberikan tujuan handover itu sebenarnya apa? Untuk menyampaikan informasi dari perawat shift pagi kepada shift siang misalnya, supaya tidak ada kesalahan dalam melakukan tindakan. Menyampaikan informasi. Baik, berarti Ibu punya pemahaman, kita sudah mulai memahami apa sih handover itu atau timbang terima. Baik, kita sudah menyamakan persepsi, kita sudah tahu apa sih handover itu, apa tujuannya handover itu, kita sudah sama-sama memahami. Nah, tujuan handover itu bukan sekedar informasi yang diserahkan. Bukan hanya bilang ini Ibu Imelda, ini Tuan Ariel. Tetapi apa yang kita serahkan itu menyangkut keseluruhan secara komprehensif tentang pasien itu, termasuk penyakitnya, tindakan yang sudah kita berikan, dan sebagainya. Itu tujuannya adalah biar kesinambungan ini berjalan dengan baik. Nah, kira-kira dari poin-poin ini, menurut saudara atau anak-anakku sekalian, apa sih yang menjadi poin penting untuk keselamatan pasien? Menurut kalian ini kira-kira seperti apa? Ya, silakan Imelda. Yang pertama, agar informasi mengenai pasien tidak ada yang terlewat. Kemudian, supaya tindakan yang akan dilakukan oleh shift berikutnya sesuai dengan kondisi yang dialami oleh pasien. Kemudian, jika ada kesalahan dalam komunikasi, juga akan menyebabkan kesalahan pada tindakan yang akan dilakukan oleh shift berikutnya. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Pendapatnya sudah sesuai dengan konsep dari handover.
Nah, saudara, kita memahami bahwa handover ini adalah tindakan kecil sebenarnya. Kadang-kala ini menjadi bagian tidak penting bagi sebagian perawat. Tetapi kalau handover ini kita kerjakan dengan maksimal, kita tidak perlu lagi mendata ulang apa yang sudah diberikan. Tetapi kita konsepnya adalah menyerahkan semua informasi, mentransfer informasi tentang kondisi pasien secara utuh. Baik keselamatannya, tindakan-tindakan yang terlewat, kemudian kesinambungan kerja dari perawat itu sendiri. Jadi anak-anak, kita sudah memahami handover. Sekarang yang kita cari tahu poin penting apa di dalam handover itu. Poin penting utamanya adalah komunikasi mesti efektif di dalam handover. Karena kita punya kasus atau kita selain melihat tidak ada kan perawat yang bisu. Karena memang di dalam konsep keperawatan itu, di dalam pemberian pelayanan handover ini kita selalu ada komunikasi di antara pergantian sih. Nah, coba kita kembali ke kasus tadi yang salah suntik atau salah memberikan obat. Ya, kira-kira menurut kalian apa poin penting di dalam kasus ini? Apa yang terjadi sampai kasus ini muncul pada saat handover ini? Apa kira-kira? Ya, silakan dia Pak. Menurut saya yang menjadi aspek komunikasi yang gagal pada kasus itu tidak dilakukannya komunikasi yang lengkap, sehingga informasi penting tentang pasien seperti riwayat obat itu terlewat. Baik, sudah mulai memahami bahwa di dalam handover ini komunikasi itu harus jelas. Tadi sudah disebutkan akurat. Pasien ini berikan obat ya, tapi yang ini jangan, karena tadi hasil sintes dia alergi, antibiotik jangan, obat yang lain boleh. Berarti informasinya akurat. Apa sih relevan dan lengkapnya apa? Tuan A, umpamanya di ruangan itu ada berapa Tuan A? Perjelas Tuan A umur sekian, alamatnya sekian. Harus dikasih tahu, ini obatnya, ini dosisnya, ini yang diberikan, ini yang tidak. Lengkap. Kemudian dengarkan. Ini kadang-kadang kalau dalam komunikasi yang susah. Ada orang maunya bicara terus tapi tidak mendengarkan dari orang lain. Jadi di dalam komunikasi itu harus ada mendengar dan menerima apa yang disampaikan. Jangan lebih dominan. Kemudian setelah dioper seperti itu dikasihkan, jangan langsung terima. Sebentar ya Dinas Pagi, saya klarifikasi ya, supaya kita tidak tahu benar nggak Tuan A di bed ini yang harus jangan diberikan ya. Jadi di dalam informasi tidak seperti kita hanya berkomunikasi seperti orang WA. Tetapi bagaimana di dalam handover ini komunikasinya harus menyangkut poin ini. Jadi dalam komunikasi handover itu ada satu skema komunikasi yang paling banyak kita gunakan di ruangan, yaitu SBAR. SBAR itu adalah situasi, background atau latar belakangnya, asesmen, dan apa sih yang menjadi rekomendasi. Nah, kita kembali kepada kasus yang tadi. Kira-kira kasus tadi kan adalah kesalahan dalam pemberian antibiotik obat. Kira-kira ada yang bisa menjawab Ibu menyampaikan terkait kasus tadi, kita masukkan di dalam form ini, bagaimana S, bagaimana B, bagaimana A, dan bagaimana E. Ada yang bisa menjawab? Ya, Eka, silakan Eka. Ini kira-kira di situasi ini, di S ini apa yang melatar belakangi tadi kasus itu? Dalam kasus itu tadi pemberian obat itu. Kesalahan? Iya, kesalahan pemberian obat. Pemberian obat antibiotik, itu situasi yang terjadi saat ini ya? Iya, pasti. Ya baik, di backgroundnya, latar belakangnya kira-kira apa yang bisa kita dapatkan informasinya? Di backgroundnya itu alergi obatnya, Bu. Ya, alergi obat pada pasien antibiotik itu. Oke, itu latar belakang pasien itu. Kemudian pada asesmen pelaksanaannya dalam antara yang memberi handover dan yang menerima handover, apa yang harusnya dilakukan di situ? komunikasinya kurang baik, Ibu, dalam Kurang baik. handover itu. Jadi penyampaian informasi terkait pasien tadi itu kurang. Baik, berarti kurang informasi melaporkan apa yang menjadi situasi dan background dari pasien ini. Sehingga apa yang harus Eka rekomendasikan? Kalau bisa jangan diberikan obat tersebut. Jadi mana sih? Mengkomunikasikan. Komunikasi dengan baik. Intinya di dalam handover itu komunikasi ini yang paling penting. Terima kasih jawabannya. Saya berharap ini bisa jadi masukan yang baik untuk kalian pada saat nanti melaksanakan komunikasi handover. Ya baik, anak-anak sekalian, kita kan tidak boleh hanya berbicara secara teori, tapi bagaimana kita mengaplikasikan, mengintegrasikan kasus ke dalam kompetensi kita. Nah, ini ada satu kasus, saya ingin anak-anak coba berdiskusi secara kelompok.
kasus ini adalah kasus kelolaan yang akan kalian isi di dalam S-bar yang sudah saya bagikan lembarannya itu. Tolong mengisi berdasarkan kasus ini, di mana S-nya, di mana B-nya, di mana A-nya, di mana R-nya. Tolong didiskusikan, saya berikan waktu sekitar 3 menit untuk berdiskusi kelompok. Setelah itu mempresentasikan apa yang didiskusikan, kemudian saya merespon dengan feedback apa yang harusnya kalian isi berdasarkan kasus yang sudah saya bagikan ini. Silakan bekerja, berdiskusi bersama kelompok, dan setelah itu kita presentasikan. Silakan. Oksigen nasal kandung 3 liter per menit. 3 liter per menit. Itu saja. Backgroundnya apa? Riwayat intensif ada mendapatkan Kita sudah diskusi kelompok kecil-kecil. Sekarang Ibu pingin dengar kira-kira apa hasil diskusi dari kelompok kecil. Jadi kita akan naik ke kelompok besar. Masing-masing kelompok coba menyampaikan apa hasil diskusi. Coba mulai dari kelompok 1 di Ketua Halimah. Coba apa yang didapatkan dari hasil diskusi tadi? Oke, baik. Dari kelompok kami, dari kasus Tuan A itu kami mendapatkan di bagian komponen S-barnya dari situasional itu pasien Tuan A dirawat dengan pneumonia dan menggunakan oksigen nasal kanul 3 liter per menit. Terus di bagian backgroundnya atau latar belakangnya, pasien ini memiliki riwayat hipertensi. Terus dia mendapatkan terapi antibiotik dan menggunakan oksigen nasal kanul 3 liter per menit. Terus di bagian asesmennya atau bagaimana hasil pengkajian itu terdapat pasien itu sesak napas meningkat, dibuktikan dengan saturasi oksigennya itu 91%. Terus dia tampak lemah dan resiko jatuh. Lanjut, kemudian rekomendasinya yaitu memantau saturasi oksigennya dan meminimalisir resiko jatuhnya. Pertanyaannya berarti kasus tadi semua terakomodir dalam S-bar. Coba kita dengar kelompok yang ini. Dari kami, kelompok 2, situasionalnya pasien mengalami peningkatan sesak nafas berat. Saturasi pasien turun menjadi 91% dengan nasal kanul 3 liter per menit. Backgroundnya memiliki riwayat hipertensi, sedang menjalani terapi obat antibiotik. Asesmennya sesak nafas bertambah berat, kondisi umum lemah dan butuh bantuan penuh untuk bergerak. Rekomendasinya lanjutkan pengawasan ketat pada pola nafas dan nilai saturasi. Oke, baik. Berarti semua masuk juga dalam komponen X-bar. Coba kelompok terakhir. Baik, pada kelompok kami pada bagian situasi itu pasien mengalami sesak napas, diberikan oksigen nasal kanul 3 liter dan diberikan antibiotik. Pada backgroundnya itu memiliki riwayat hipertensi, pasien tampak lelah dan memiliki risiko jatuh. Terus pada asesmennya itu tampak sesak saturasi 91%, pasien tampak lemah. Dan pada rekomendasinya itu pemantauan respirasi lanjutan, terapi antibiotik dan melakukan pencegahan risiko jatuh. Baik. Ibu sudah mengamati ketiga kelompok ini dalam mengisi komponen S-bar itu sudah mewakili apa yang ada di dalam komponen S-bar yang kita maksud. Nah, ada respon atau umpan balik yang Ibu berikan, coba kita cocokkan dengan ini. Apakah masing-masing kelompok ada yang mirip dengan ini? Karena tadi kelompok 1 yang lebih dahulu, coba kelompok 1 pada situasinya menggambarkan ini sesuai? Situasi, jadi memang situasi yang dihadapi sekarang dia sesak sekali dengan dibuktikan saturasinya di bawah 98 itu. Oke, coba ditandai apa yang kurang saturasi ya. Kalau kedua, di S-nya dulu kita sama-sama S. Apa yang tidak terikut, apa yang S-nya? Kenapa saturasi
situasi itu yang jadi kita kembali ke Abraham Maslow sih yang paling mengancam dari ya sesanya. Makanya di asesmennya pengkajiannya harus bagus. Bagaimana kelompok ini punya ada nggak? Pasien Di S-nya dulu S-nya. pasien mengalami sesak nafas, ada ibu. Pas. Saturasinya ada ikut. Saturasinya ada ibu, turun menjadi Oke, yang kelompok ini kelompoknya Farhan tidak sama atau tidak terikut di dalam S-nya? Ada di sini mengalami sesak nafas, tapi saturasinya Tidak terikut. Sebenarnya yang digambarkan adalah situasi terkini pasien. Yang paling umum adalah bukan hipertensinya, tetapi sesanya itu kalau kita tidak tindaki berarti pasien meninggal. Ya, jadi situasinya itu yang betul-betul perlu kita tindaki pasien itu. Oke, yang di background ada dasarnya ini? Oke, berarti semua ini sudah mulai kita memahami bersama. Asesmen, lemah tadi saya mendengar ada memang yang mengatakan lemah, tadi saya lupa kelompok yang mana yang masih isi. Ya, baik, kelompok 1, 2 ya? Ada? Berarti 3, oke, 100 itu. Rekomendasinya? Saya bisa menyimpulkan bahwa kalian sudah memahami bahwa di dalam handover itu komunikasi paling penting yang kita gunakan itu adalah memakai SBAR. Karena kalau kita pakai SBAR ini yang kita harapkan tadi tidak ada putus informasi, tindakan jelas dan akurat, informasinya tepat, informasi penting tersampaikan secara sistematis dan tindak lanjut. Untuk uploadnya, coba kita upload bersama. Baik, ada lanjutannya nanti, kita akan masuk ke sini. Ini adalah lembar kerja yang akan saya berikan di dalam sini. Ada yang namanya LKPD, Lembar Penilaian Kerja Mahasiswa. Dan ini kasus sudah saya sampaikan, ini COVID-nya. Dan ini akan kalian kerjakan, susun ini untuk penilaian. Ini checklist, ini pertanyaannya. Dan kerjakan ini di rumah dan kita akan presentasikan minggu depan bersama. Jadi LKPD-nya ini, rubrik-rubrik ini sudah akan saya terima sebelum kita masuk 1 hari sebelum pertemuan berikutnya. Bisa dipahami ya? Bisa. Anak-anakku sekalian, kita telah mempelajari bagian penting dalam manajemen keperawatan, yaitu satu tindakan handover atau timbang terima. Kita sudah belajar konsep dan bagaimana kita menilai SBAR-nya dalam komunikasi. Dan sebelum Ibu mengakhiri, Ibu ingin mendengar satu masukan atau satu pendapat dari kalian. Apa pelajaran penting dari materi yang kita pelajari hari ini tentang handover? Apa itu? Menurut saya komunikasi itu penting dilakukan pada saat handover atau timbang terima, karena di dalamnya disampaikan mengenai kondisi pasien dan di dalamnya untuk menjamin keselamatan pasien. Oke, baik. Satu statement ini mengingatkan kita semua bahwa sangat penting komunikasi yang kita gunakan untuk menjamin keselamatan pasien itu sendiri. Terima kasih atas kesempatan, waktu, dan kebersamaan kita dalam belajar siang ini. Harapannya minggu depan kita sudah boleh mulai dengan lembar kerja kita dan kita akan presentasi bersama. Selanjutnya tolong dikerjakan berdasarkan perintah yang ada di dalam tugas itu. Sampai kita bertemu minggu depan. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.